Nah, Badar itu. Dan Badar itulah pembeda, Furqan. Bisa dikatakan semua peristiwa setelah Badar yang dialami kaum muslimin dalam berhadapan-hadapan dengan orang-orang atau musuh-musuhnya, tentu Badar itu sangat berpengaruh besar. Peristiwa-peristiwa besar setelah itu, Uhud, Ahzab, dan lain sebagainya, mau tidak mau akan terkait erat dengan Badar. Uhud, bulan Syawal, tahun ketiga. Ini artinya bulan Ramadan ya kaum muslimin melakukan persiapan. Uhud meledak. Jadi Ramadan tahun ketiga persiapan menjelang Uhud. Karena kan informasi-informasi dari Madinah, dari Mekah begitu kuat. Rasulullah SAW menerima informasi disuplai diantaranya oleh Abbas, sehingga beliau melakukan persiapan. Uhud itu kan bagian dari upaya Quraisy untuk memulihkan reputasinya yang anjlok jatuh setelah kekalahan telak di Badar. Artinya ini adalah reaksi atas kekalahan mereka di Badar. Uhud itu terjadi karena itu. Maka Badar itu pembeda betul. Ternyata di Uhud pun mereka tidak mencapai target yang mereka inginkan. Maka kemudian Ramadan berikutnya kita tahu ada rencana, atau Ramadan tahun keempat ada rencana sebagaimana yang disepakati berdasarkan permintaan. Yang lebih dulu meminta adalah Abu Sufyan, waktu itu pemimpin kaum musyrik, untuk berperang lagi di Badar. Artinya ingin kita tuntaskan, karena di Uhud nggak tuntas, tuntaskan nanti di Badar tahun depan. Tapi rupanya kaum muslimin itu datang ke Badar, sebutkan 1.400 pasukan. Tapi rupanya orang Quraisy tidak jadi ke Badar. Artinya perhitungan yang mereka sendiri yang merancang, yang mengatur, yang meminta, itu mereka yang kemudian melanggar. Semakin kuat Madinah. Ramadan tahun keempat. Ramadan tahun kelima adalah persiapan untuk lagi-lagi menghadapi perang besar, yaitu perang Ahzab. Ahzab terjadi di bulan Syawal tahun kelima. Sehingga Ramadan tahun kelima Rasulullah SAW melakukan persiapan untuk Ahzab. Tentu sekali lagi informasi tentang rencana Ahzab sudah ketahuan kok. Sudah diserap, sudah masuk ke Madinah. Jadi Rasulullah SAW mengantisipasi. Sehingga persiapan menghadapi Ahzab di Ramadan. Sehingga kita tahu akhir dari Ahzab, pasukan-pasukan yang datang ke Madinah, yang berkoalisi atau beraliansi itu kemudian gagal lagi. Dan ini kegagalan yang sangat telak, yang membuktikan kekuatan kaum muslimin di Madinah sudah lebih dari cukup untuk bertahan. Sehingga kemudian dari Ahzab itulah kaum muslimin atau Rasulullah SAW mulai keluar. Tahun kelima. Ramadan tahun ke-6 itu ada Sariyah. Sariyah Abu Bakar. Sampai kemudian setelah itu terjadi Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, terjadi perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, maka fokus Rasulullah sudah tidak lagi ke Quraisy, karena Quraisy sudah terikat dengan perjanjian atau terikat gencatan senjata. Fokus Rasulullah ke Najd. Rasulullah ke Khaybar, ke utara. Maka tahun ke-7, Ramadan tahun ke-7 terjadi juga lagi-lagi Sariyah. Bukan Rasulullah yang memimpin. Rasulullah memimpin Ghazwah. Yang kemudian tahun ke-7 atau peristiwa tahun ke-7 ini yang kemudian bisa dikatakan melatar belakangi salah satu peristiwa paling bersejarah, yaitu penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Ramadan, tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Jadi peristiwa besar yang meledak di bulan Ramadan selain perang Badar adalah Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Makkah ditaklukkan dengan begitu gemilang dan Rasulullah SAW dengan begitu elegan, dengan peluang yang begitu besar untuk menghabisi lawan-lawannya, kemudian memberikan ampunan, amnesti kepada satu kota Mekah itu. Hanya segelintir orang yang dihukumi mati, hukuman mati, dijatuhi hukuman mati.
Ini tahun ke-8. Tentu dirangkai dengan Perang Hunain. Sehingga bisa dikatakan Jazirah Arab sudah di tangan. Satu fase besar dalam dakwah Rasulullah SAW selesai. Setelah menjinakkan Mekah, maka kemudian Jazirah Arab. Dan itu hanya berselang 2 tahun saja. Dan bisa dikatakan kunci untuk melemahkan Mekah adalah Badar. Dan kunci untuk menguasai Jazirah Arab adalah Fatu Makkah. Jadi bisa kita pahami ini. Ramadan selalu berbobot dalam sejarah Islam. Tahun 9, tahun 10, Ramadan yang lalu di 2 tahun ini yang disebut dengan, atau tahun-tahun ini disebut dengan Am al-Wufud. Tahun kedatangan delegasi-delegasi dari seluruh pelosok Jazirah Arab yang menyatakan masuk Islam atau setidaknya tunduk kepada pemerintahan Islam. 2 tahun ini Rasulullah SAW sibuk menerima delegasi-delegasi itu. Maka tidak ada peristiwa-peristiwa menonjol yang dalam arti heboh besar. Karena memang intinya adalah Rasulullah SAW menguatkan fondasi atau mengokohkan fondasi pengaruhnya di Jazirah Arab dengan menerima kedatangan wufud atau delegasi-delegasi yang mewakili seluruh kabilah Arab yang ada di Jazirah Arab. Tahun 9, tahun 10. Sampai tentu saja Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Rasulullah SAW kemudian Zulhijjah melaksanakan haji wada. Dan itu artinya itu Ramadan terakhir. Hanya saja kita tahu bahwa di Ramadan terakhir atau Ramadan tahun 10 ada satu peristiwa yang sangat mencolok sekali, yang sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya. Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahwa setiap bulan Ramadan Jibril turun untuk mudarasah Al-Quran. Biasanya sekali. Tapi di Ramadan terakhir Rasulullah SAW menerima kedatangan Jibril untuk mudarasah Al-Quran 2 kali. Jadi saling menyimak Al-Quran. Tentu ini di fase akhir nuzul Al-Quran. Hanya tinggal beberapa ayat lagi setelah Ramadan ini. Termasuk surah Al-Ma'idah ayat 3 itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, yang turun di masa haji wada di Arafah. Tentu setelah Ramadan. Tapi artinya tinggal beberapa ayat saja setelah itu. Tidak banyak. Sehingga ketika mudarasah berarti ini saling menyimak Al-Quran hampir keseluruhannya. Dan itu 2 kali. Di Ramadan ke-10 2 kali. Yang bagi Rasulullah banyak hal. Ini berarti banyak hal. Di antaranya Rasulullah SAW merasa bahwa ini adalah ujung dari usianya. Karena berbeda. Gitu. Dan Rasulullah SAW menyatakan itu kepada Fatimah putrinya. Artinya memberikan isyarat. Barangkali ini akhir. Artinya Ramadan terakhir. Gitu. Nah, hasil dari simaan Rasulullah SAW dengan Jibril di bulan Ramadan terakhir tahun 10 itu yang kemudian disampaikan Rasulullah SAW kepada sekretarisnya yang paling menonjol, katakanlah dalam hal ini, dan paling muda sekaligus, yaitu Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit lah yang mendengar hasil simaan Rasulullah SAW dengan Jibril yang terakhir. Artinya setelah saja Jibril, Rasulullah memanggil Zaid bin Thabit untuk kemudian menyampaikan ini simaan terakhir dengan Jibril. Masya Allah. Pemuda Quraisy, pemuda Ansar, yang usianya waktu itu baru di sekitar 30-an tahun. 20-an tahun. Awal 20-an tahun. Sangat menarik peristiwa ini. Artinya Ramadan ke-10 adalah pengukuhan Al-Quran yang sudah masuk fase atau tahap akhir nuzulnya sebagai sumber kehidupan manusia atau sumber pedoman. Sumber dan pedoman kehidupan manusia. Sebagai warisan termahal dari Rasulullah SAW untuk umat manusia. Seluruh umat manusia tentunya. Wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, Ramadan tahun 11 kaum muslimin
tahun 11, artinya setelah Rasulullah wafat. Rasulullah wafat di bulan Rabiul Awal. Kaum muslimin waktu itu sudah dipimpin oleh pengganti Rasulullah SAW, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan kesibukan beliau di tahun pertamanya, termasuk Ramadan, itu adalah menstabilkan kedaulatan Islam yang sempat goyah atau diguncang dengan gerakan-gerakan orang-orang yang murtad dan menolak membayar zakat. Artinya ini ada dampak besar terhadap aspek keagamaan dan aspek ekonomi sekaligus. Nah, maka Abu Bakar As-Siddiq menuntaskan ini di tahun 11. Tahun 12 juga sisa-sisa dari persoalan ini, tapi sudah relatif sudah selesai. Abu Bakar sudah mulai melakukan atau melanjutkan estafet Rasulullah SAW yang sempat terhenti karena gerakan murtad itu, yaitu membawa Islam ke dunia.